Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bu Enda Septiani dalam mata pelajaran Sosiologi untuk kelas 12 IPS. Baik anak-anak, setelah pada pertemuan lalu kalian mempelajari tentang proses perubahan sosial. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang faktor penyebab perubahan sosial. Jadi tujuan pembelajaran setelah kalian menyaksikan tayangan video ini, kalian diharapkan dapat menganalisis faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat. Kita mulai ya pembelajarannya ya untuk pertemuan yang ketiga. Jadi faktor penyebab perubahan sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah faktor penyebab dari eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor penyebab perubahan sosial yang dipengaruhi oleh dari luar masyarakat yang berubah itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang faktor internal perubahan sosial. Jadi ada 6 faktor internal perubahan sosial. Yang pertama adalah populasi penduduk atau demografi di masyarakat. Jadi perubahan populasi itu tentu akan mengakibatkan perubahan sosial. Contohnya apa? Tingkat urbanisasi yang tinggi. Semua warga di desa-desa berbondong-bondong menuju ke Jakarta tentunya akan menyebabkan perubahan di kota Jakarta. Akan lebih padat, akan lebih macet. Nah, itu adalah faktor dari populasi penduduk. Kemudian yang kedua adalah dari letak geografis. Mengapa letak geografis itu mempengaruhi pada perubahan sosial? Nah, karena semakin sulit letak geografis masyarakat tertentu, itu semakin sulit pula masyarakat itu mau menerima perubahan. Contohnya masyarakat pedalaman yang di luar dari jangkauan transportasi, di luar dari jangkauan sosialisasi program-program pemerintah. Tentunya mereka akan sulit sekali untuk menerima perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Itu termasuk perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah seperti adanya program KB. Nah, itu akan susah untuk dijangkau pada masyarakat yang letak geografisnya di jauh sekali di pedalaman, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga faktor penyebab perubahan sosial dan internal adalah ideologi. Jadi semakin kuat ideologi yang tertanam di masyarakat, maka semakin sulit pula masyarakat itu akan menerima perubahan. Contohnya di masyarakat suku tertentu ada yang tidak mau menerima adanya listrik atau lampu karena ideologinya memang seperti itu. Ketika pemerintah ingin mengubah mereka dengan memasukkan listrik, memasukkan lampu, tentu akan ditolak secara masif oleh masyarakat di suku tersebut. Nah, itu faktor penyebab perubahan sosial. Kemudian yang keempat, konflik. Jadi adanya pertentangan nilai, norma, agama, etnik, politik yang ada dalam masyarakat itu juga akan mengubah masyarakatnya. Contohnya bahwa adanya anggapan orang bahwa harus ada anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan di suatu suku tertentu. Nah, itu juga nantinya akan menyebabkan perubahan sosial. Kemudian yang kelima adalah pemberontakan. Konflik sosial itu akan melahirkan kaum-kaum pemberontak yang akan memaksakan tuntutannya. Contohnya ketika reformasi untuk menjatuhkan Orde Baru. Nah, di sana gerakannya sangat masif sekali, pemberontakannya sangat luas sekali, gitu kan, sehingga pemerintah mereformasi sistemnya. Nah, itu adalah faktor yang kelima. Kemudian yang keenam dari faktor penyebab perubahan sosial internal adalah penemuan baru. Masih ingat ya tentang proses yang kemarin ya, pertemuan kemarin ya. Penemuan baru itu ada discovery, invensi, dan yang ketiga adalah inovasi. Nah, penemuan baru itu juga akan mempengaruhi perubahan di masyarakat. Contohnya, penemuan baru di bidang teknologi, penemuan komputer tentunya di sana akan mempengaruhi
dipengaruhi pada bidang-bidang lainnya, contohnya bidang perekonomian dengan penjualan online, bidang pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, itu dia penemuan baru yang menyebabkan perubahan sosial. Jadi bisa dipahami semua ya, ada 6 faktor penyebab perubahan internal. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bersama tentang faktor penyebab perubahan sosial eksternal atau dari luar masyarakat. Begitu anak-anak, kira-kira bisa dipahami ya semuanya ya. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12 IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.